Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca kitab yang ditulis oleh penulis dari klan Ba'alawi. Saya akan membaca kitab Ghurarul Baha'uddhawi, di mana dalam kitab ini, tepatnya di halaman 530 hingga 531, ini ada dalil di mana non keturunan Nabi atau yang bukan keturunan Nabi ini dianjurkan mencium kakinya Habib Ba'alawi, yang dalam hal ini mereka mengklaim sebagai cucu Rasul, karena dengan mencium kakinya Habib Ba'alawi ini sama halnya mencium kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum saya masuk pada pembacaan kitab tersebut, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung masuk pada inti pembacaan kitab. Ini agak panjang teksnya, tetapi harus saya baca secara keseluruhan biar ceritanya ini runtuh. Kitab Ghurarul Baha halaman 530 halaman 531. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-faqihu Abdurrahman ibn Hisan fi kitab Manaqibi Ali Ba'alawi aqama as-sayhu Abdullah ibn Alawi sininan kasiratan mujawaran fi Makkah wa istahada fiha fa fatahallahu alaihi biha wa antashafa lahu al-alimu al-alawi Atawfiya akuhu as-sayhu Aliyu nu Alawi wa khalafa auladan sikhoron yahtajuna ila nadirin yakumu bihim fakatabu ayan al-jihati ila abdillahi bimakata falamma alima biqobarihim in hakola ila hadr mauta bitori kitikamata wa marol yaman wa tahola matina tatais walako jumlatan minas solihina bitori walamatahola akhwaro fi hali safarihi ilal haji laqo biha as-sayhu Umar ba Maimun wa kana min ashabi Ahmad ibnil Jadi wajtama bihi wa qala tauhu wa ta'akhiyan fillah fara'ahu lil masyakhati ahlan wa mahlan wa nasabahu sayhan muqaddiman bi isyarati rabbaniyatin wa qala lahu bidzalik wa qala lahu asdid jawadaka fa inni ma'murun bi hadhihi taqaddumati minal jihatil hafi subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya Al-Faqih Abdurrahman bin Hasan ini berkata dalam bukunya yang berjudul Keutamaan Keluarga Ba'alawi. Diceritakan bahwa Syekh Abdullah bin Alawi tinggal selama bertahun-tahun sebagai tetangga di Mekah dan bekerja keras di sana, sehingga Allah membukakan jalan baginya di sana dan dunia Alawi pun diwahyukan kepadanya. Kemudian saudaranya yang bernama Syekh Ali bin Alawi ini meninggal dunia di kota Yaman Hadramaut, meninggalkan anak-anak kecil yang membutuhkan pengasuh untuk mengasuh mereka, sehingga para tokoh terkemuka di wilayah itu menulis surat kepada Abdullah di Mekah ketika ia mengetahui kabar tentang itu. Kemudian Syekh Abdullah ini hijrah ke Hadramaut melalui Tihamah
melewati Yaman dan sampai di kota Taiz. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan sekelompok orang saleh. Kemudian ketika memasuki Ahwat dalam rangka haji, beliau bertemu dengan Syekh Umar Bamaimun, salah seorang sahabat Ahmad bin Al-Ja'ad. Beliau bertemu dan bergaul dengannya sehingga mereka pun menjadi saudara seiman di bawah naungan Tuhan. Ia melihat bahwa ia Abdullah layak menduduki jabatan Syekh, maka ia mengangkatnya sebagai Syekh terkemuka melalui tanda ilahi yang telah datang kepadanya. Kemudian Umar Bamaimun berkata kepada Syekh Abdullah, "Kemudikan kudamu, karena aku telah diperintahkan untuk melakukan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika Syekh Umar Bamaimun hendak wafat. Kemudian saya lanjut, walamma hadarat as-Syekhu Umar Bamaimun al-wafatu qala lahu ashabuhu man taqaddama ba'daka qala lahum alladhi yusalli bikum ala janazati al-qadimu alaikum mimma kata aman qaddamahu fahuwa al-muqaddimu summa tuwfiya radhiyallahu anhu wa qadima as-Syekhu Abdullahi fi dhalikal waqti falamma farahu min tajhizihi wa hadara indal janazati faqadamuhu yusalli bihim fataqaddama fasola bihim alaih falamma tafanuhu a'lamuhu ya ashabus Syekhi Umar bima amarahum wa talabu minhu al-wuqufa indahum wa taqaddumata alaihim fa'tadara as-Syekhu Abdullahi bi anna lahu alaqatun fi hadramauta aitamun la yakumu bihim siwahu faqadima alaihim syakhsun minhum lam yahdurni ismuhu wa qabbalu udrahu summa safara ila jihatihi faqadima ala Syekhi Abi Ma'bad fastaqbalahu wa akramahu wa yajiluhu wa adhamahu wa fariha bihi wa bil istima'i bihi wa hukiya annahu qabbala qadamahu fa waqa'a fi nafsi ashabihi al-inkaru farifahu mas-Syekhu Abu Ma'bad bi fadlihi wa ala farifahum as-Syekhu Abu Ma'bad bi fadlihi wa ulumi maqamihi wa qala lahu ma takhayaltu qadamahu illa qadamal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadza lafdzul faqih Ibn Hisan fi hurufihi. Panjang banget ini teksnya. Ketika Syekh Umar Bamaimun hendak wafat, para sahabatnya bertanya kepadanya, "Siapa yang akan memimpin dalam menyolatimu?" Kemudian Umar Bamaimun berkata kepada mereka, orang yang akan mengimami kalian dalam sholat jenazahku adalah orang yang datang kepadamu dari Mekah, yaitu Abdullah. Siapapun yang mengimaminya dalam sholat jenazahku adalah orang yang akan berada di depan. Kemudian ia meninggal. Syekh Umar Bamaimun meninggal dan Syekh Abdullah ini maju ke depan saat itu. Ketika mereka selesai mempersiapkannya dan ia hadir di pemakaman, mereka membawanya ke depan untuk mengimami mereka dalam sholat jenazah. Maka Syekh Abdullah maju dan mengimami mereka dalam sholat jenazah. Ketika mereka menguburkannya, mereka memberitahu kepadanya maksud mereka, para sahabat Syekh Umar, tentang apa yang telah ia perintahkan kepada mereka dan memintanya untuk tinggal barang sebentar di situ. Tetapi Syekh Abdullah meminta maaf, mengatakan bahwa beliau ini memiliki tanggungan anak yatim di Hadramaut, yaitu anak yatim dari saudaranya. Anak-anak yatim yang tak seorang pun mampu merawatnya. Maka beliau memperkenalkan seseorang dari antara mereka. Saya tidak ingat namanya dan mereka pun menerima permintaan maafnya. Kemudian beliau pergi ke daerahnya dan menemui Syekh Abu Ma'bad. Syekh menyambut, menghormati dan menjunjung tinggi beliau, serta merasa senang bertemu dan berjumpa dengannya. Konon beliau mencium kakinya dan para sahabat terkejut dengan ketidaksenangannya. Kemudian Syekh Abu Ma'bad menceritakan kepada mereka tentang keutamaan dan kedudukan beliau yang tinggi dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan telapak kakinya selain telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih." Jadi ceritanya panjang banget. Ini saya simpulkan biar penonton paham. Jadi Syekh Ali bin Alawi ini meninggal
dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Syekh Ali bin Alawi ini tinggal di Hadramaut, Yaman. Kemudian para tokoh terkemuka dari kota Hadramaut ini menyuruh Syekh Abdullah bin Alawi untuk datang ke Hadramaut, yang mana Syekh Abdullah bin Alawi ini tinggal di kota Mekah. Tetapi karena Syekh Ali bin Alawi meninggal dan anak-anaknya masih kecil, gak ada yang terawat, sehingga para tokoh dari Hadramaut ini menyuruh kepada Syekh Abdullah untuk pulang ke tanah airnya, yaitu ke Hadramaut, untuk merawat anak-anak Syekh Ali bin Alawi. Kemudian dalam perjalanan menuju Hadramaut, tepatnya di kota Ahwa, dalam rangka haji, beliau bertemu dengan Syekh Umar Bamaimun, salah seorang sahabat Ahmad bin Al-Ja'ad. Beliau bertemu dan bergaul dengannya sehingga mereka pun menjadi saudara seiman. Kemudian saat Umar Bamaimun meninggal, beliau berwasiat agar imam sholat jenazahnya adalah Syekh Abdullah bin Alawi. Setelah mensolati jenazah Umar Bamaimun, kemudian Syekh Abdullah bin Alawi langsung pergi karena alasan punya tanggungan anak-anak yatim yang harus dirawat, yaitu anak-anak Syekh Ali bin Alawi. Kemudian Syekh Abdullah bin Alawi ini pergi menemui Syekh Abu Ma'bad. Lah di sini yang akan saya bahas. Syekh Abu Ma'bad ini menyambut kedatangan Syekh Abdullah bin Alawi, kemudian menghormatinya dan menjunjung tinggi beliau, serta merasa begitu senang karena bertemu dan berjumpa dengan Syekh Abdullah bin Alawi. Dan diceritakan bahwa Syekh Abu Ma'bad ini mencium kakinya Syekh Abdullah bin Alawi, dan para sahabatnya ini terkejut atas apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Ma'bad kepada Syekh Abdullah bin Alawi. Sahabatnya ini merasa terkejut dan tidak senang karena Syekh Abu Ma'bad mencium kakinya Syekh Abdullah bin Alawi. Tetapi Syekh Abu Ma'bad ini menceritakan kepada para sahabatnya tentang betapa utamanya kedudukan beliau yang tinggi. Dan Syekh Abu Ma'bad ini berkata, aku tidak pernah membayangkan telapak kakinya selain telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan dari cerita ini yang ingin saya garis bawahi, bahwa Syekh Abdullah bin Alawi yang disebut sebagai keturunan dari Bani Alawi ini menjumpai Syekh Abu Ma'bad. Tetapi Syekh Abu Ma'bad setelah berjumpa dengan Syekh Abdullah bin Alawi, ini Syekh Abu Ma'bad mencium kakinya Syekh Abdullah bin Alawi karena alasannya bahwa Syekh Abdullah bin Alawi keturunan Rasul. Nah, atas tindakan yang dilakukan oleh Syekh Abu Ma'bad dengan mencium kakinya Syekh Abdullah bin Alawi, ini para sahabatnya ini tidak suka. Masa iya sih harus mencium kakinya Syekh Abdullah bin Alawi? Tetapi Syekh Abu Ma'bad ini berkata kepada para sahabatnya, beliau itu begitu tinggi derajatnya, beliau itu begitu utama kedudukannya, dan saya mencium kakinya ini membayangkan saya mencium kaki Rasulullah. Nah, ini berarti dalil Muhyiddin mencium kakinya Habib itu di sini dalam kitab Al-Hurur halaman 530 sampai halaman 531. Dan penonton bisa cari di YouTube di mana banyak Muhyiddin yang mencium kakinya para Habib, karena ya diceritakan bahwa mencium kakinya Habib ini terbayangkan atau membayangkan mencium kakinya Rasulullah SAW yang penuh berkah. Ternyata dalilnya di sini dalam kitab Al-Hurur. Jadi cerita yang panjang dari atas ini tidak penting. Cerita yang molar-molar dari atas ini tidak penting. Poinnya adalah di sini. Tujuannya di sini. Tetap bahwa Ba'alawi biar dianggap sebagai klan yang hebat,
bahwa Balawi dianggap sebagai orang yang punya kedudukan utama dan tinggi, sehingga siapapun yang bukan dari Balawi ini wajib hormat, wajib tunduk, bahkan mencium kakinya Balawi adalah suatu keberkahan, karena ini membayangkan mencium kakinya Nabi Muhammad SAW. Ini ajaran semacam ini tentu ajaran yang keterlaluan, karena hormat, takzim, sopan itu tidak harus macam itu, tidak harus sampai mencium kaki, apalagi ada yang sampai mencium telapak kakinya, ya karena memang mestinya ini didoktrin, para muhibin didoktrin bahwa mencium kakinya Habib, mencium kakinya keturunan Nabi, karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, itu adalah sebuah keberkahan, sama halnya dengan mencium kakinya Rasulullah yang penuh berkah. Padahal ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, atau ajaran-ajaran para ulama, ini ajaran ilmu adab nggak sampai segitu. Kita disuruh hormat kepada orang lain, kita disuruh ta'zim kepada orang lain, tapi tidak sampai segitunya, sampai mencium kakinya orang lain. Menurut saya itu sebuah ajaran yang kurang ajar, tidak sopan. Karena andai kan Balawi disuruh mencium kakinya kita saja gimana? Jijik tidak? Ya kalau Balawi jijik mencium kaki kita, ya jangan menyuruh orang lain untuk mencium kaki mereka, kan begitu. Jadi ajaran mereka ini selalu berlebihan, pokoknya selalu merasa dirinya itu maha berkah karena keturunan Rasul, bahkan sampai kakinya saja mendatangkan berkah, sehingga siapapun yang mencium kakinya ini akan mendapat keberkahan. Sekali lagi dalilnya ada dalam kitab Al-Ghurarul Baha Al-Dawi halaman 530-531. Mencium kakinya Habib Balawi sama halnya mencium kakinya Rasulullah SAW. Ini sebuah ajaran yang kelewatan, dan saya menentang ajaran yang semacam itu, karena hormat, takzim, dan sopan itu tidak harus semacam itu. Saya kira cukup bahwa ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwa ternyata ada kitabnya. Mencium kakinya Balawi ada kitabnya. Jadi dengan mencium kakinya Balawi itu terbayangkan mencium kaki Rasulullah katanya. Ini kan luar biasa doktrinnya. Cukup ya kajiannya, saya kira penonton paham. Intinya bahwa selain non Balawi ini derajatnya di bawah Balawi, sehingga walaupun itu titelnya syekh sekalipun, ketika bertemu dengan syekh dari Balawi, maka jika ingin berkah ya cium kakinya klan Balawi, karena mereka derajatnya lebih unggul, derajatnya lebih mulia, mereka lebih utama. Ini kata kitab Ghurarul Baha. Nah, kalau kata saya sih nggak perlu toh Balawi bukan itu Rasul, mereka adalah klan pembohong, klan yang suka ngaku-ngaku sebagai turunan Rasul, padahal bukan. Tes DNA saja nggak berani. Saya akhiri kajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.